had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin, ini lebih sifatnya lebih kepada random reading ya. Bunda mau lihat, agak kotor dikit. Bunda mau lihat kartunya berbicara tentang apa. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya yang sedang sakit tubuhnya selaras harmoni kembali, yang sedang mengalami kesulitan finansial, segera diberikan saluran pipa-pipa rezeki sehingga masalah finansialmu teratasi, yang sedang menantikan jodoh disegerakan, dan yang sedang menantikan pekerjaan, kiranya diberikan hikmat akan apa yang harus kamu lakukan. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Let's see. Mari kita buka ya. Ada The Commander di sini. Ini ditunggu dulu ya. Ditunggu sampai kartunya selesai merangkai sebuah cerita. Wow, oke. Ada The Unknown. The Vessel, sebuah bejana. Ada 7 Embers. Wow, ada The Veil. Veil ya, oke. Jadi ceritanya gini ya. Ya kadang-kadang memang kalau random reading gini memang kadang-kadang ada tema atau topik tertentu. Dan Bunda rasa mungkin nggak tahu banyak atau enggak, kalau misalnya memang ada yang ngalamin seperti yang kartu bicarakan tentang kamu, silahkan kalian komen ya. Karena gini, ini Bunda lihat ini buat kalian-kalian yang seorang single fighter. Ya, jadi berjuang sendirian, benar-benar sendirian. Oke. Kenapa sendirian? Ini Bunda memang bisa melihat kualitas dirimu, sorry agak kotor. Kualitas dirimu yang kamu sebetulnya seseorang yang tangguh ya. Artinya dihajar dengan peristiwa-peristiwa kehidupan. Tapi kamu tetap yang legowo. Legowo, kamu tetap bangkit ya. Ya namanya orang hidup ya. Kalau belum mati ya masa mau berhenti gitu kan ya. Padahal sebetulnya Bunda bisa lihat betapa batinmu itu sangat kocar-kacir. Batin ya. Betapa hatimu tuh sebetulnya udah terkoyak-koyak, luka, kayak seolah-olah nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri. Bahkan beberapa dari kamu udah dalam fase atau tahap depresi, stres. Stresnya udah stres level 10. Jadi bukan cuma ayam geprek doang yang ada levelnya, stres juga ada. Level 9 deh, di sini ada 9 of Birds ya. Jadi stresnya udah stres level 9 ya. Dan I can see, Bunda bisa melihat bahwa ada satu perasaan yang begitu lonely ya. Begitu kesepian ya, begitu sendiri, you feel like that gitu loh. Kamu sepi banget, misalnya pun kamu in relationship sama orang atau berhubungan sama seseorang. Nggak tahu gimana, pokoknya ya acak-adul aja ya. Acak-adul dan dalam segala hal kehidupan kamu itu kayak dihantam badai itu yang bertubi-tubi ya. Semua aspek. Finansial kamunya juga
belum tentu sih, maksudnya belum tentu nggak punya penghasilan. Bisa jadi punya penghasilan, tapi nggak tahu amblas saja kemana. Entah amblasnya itu kamu kasih kepada orang yang menurut kamu itu kamu sayangi, tapi ternyata sama dia nggak tahu dipakai buat apa. Nggak balik ke kamu lagi. Atau amblasnya itu ada aja kebutuhan ya, entah sakit, entah mungkin kamu bisnis apa gagal, ditipu orang, atau kamu belanja melulu, ya belanja melulu sampai bener-bener itu nggak ada sisa gitu loh. Dan jalanan di depan kamu, atau masa depan kamu tuh berpikir kayak, ini nggak ngerti ya kemana gitu arahnya. Nggak jelas kemana arahnya ya. Serba gelap. Di sini ada the veil ya. The veil ada, aduh bener-bener ini kabut menyelimuti. Oke. Ini Bunda akan bahas terakhir. Ya, Seven Embers. You feel so lonely dan kamu bahkan berpikir, apa suratan takdirku tuh begini ya? Kok jelek amat ya? Apa masa harus umur hidup sampai mati harus menjalani seperti ini? The Vessel, ada sebuah bejana, ya, ada sebuah bejana, dan ini sebetulnya bukan bejana gimana-gimana, ini adalah hati kamu ya. Hati kamu yang saat ini mungkin tidak bisa menampung semua penderitaan, gak bisa menampung segala pengalaman-pengalaman atau kepahitan-kepahitan dalam hidup ya. Bejananya terbatas. Tapi tidak apa-apa. Karena yang namanya bejana itu bisa dibersihkan, ya. Well, the veil ya, gimana ya? Memang sih, Bunda sendiri sebetulnya nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu attach atau nggak terlalu melekat dengan yang namanya kayak kamu dikirimin magic lah, ditutup aura lah, apa segala macam. Sebenarnya kalau menurut Bunda, apa ya? Kalau ditutup aura tuh sebetulnya aura banyak orang itu ya ketutup gitu loh. Aura itu jadi orang kita tuh punya 7 cakra utama ya, setiap manusia punya. Nah, aura tuh sebetulnya apa ya? Kalau 7 cakra utama itu terbuka dan selaras, apalagi ada energi kundalini itu naik ya, selaras ya, makanya auranya cerah gitu loh. Tapi rata-rata orang jarang banget yang ketujuh cakra utama itu seimbang. Bahkan Bunda sendiri pun ya, Bunda kalau kadang-kadang lupa karena kan Bunda sering banyak menerima curhatan klien. Kalau nggak sering-sering ngebersihin, nggak sering-sering meditasi, ya itu nggak seimbang, ya auranya jadi ketutup atau auranya jadi jelek gitu ya. Dan namanya aura itu mesti rajin-rajin bersihin, sebetulnya begitu. Bahkan termasuk orang-orang yang mengaku bisa bersihin aura, Bunda kadang nggak percaya ya, belum tentu beneran bisa. Ya, bisa jadi dia hanya menjual something yang itu bikin kamu kayak sugesti kamu naik gitu ya. Dan yang namanya aura itu nggak ada yang namanya seumur hidup, mana ada. Aura itu mesti rajin-rajin dibersihin. Oke lah, mungkin kalau misalnya kamu bayar orang untuk ngebersihin aura bisa, Bunda bisa. Tapi, ya kan ada pengalaman, ada banyak energi negatif lagi ya di depan ya. Kalau nggak dibersihin ya bakalan kotor lagi. Jadi seperti itu gambaran aura. Oke, dan ini memang aura kamu kayak tertutup ya. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Jadi kayak kabut. Orang tuh ngelihat kamu kayak ngelihat cuma bayangan doang. Boro-boro bisa melihat kecantikan batin kamu ya. Ini ngelihat kamu aja kayak, ibaratnya gini, kalau misalnya ada 7 orang dalam satu ruangan ya, sekalipun kamu udah cantik, glowing, mogrong-mogrong, tetap aja lawan jenis itu akan memilih yang lainnya. Kamu nggak kepilih, left behind atau ketinggalan deh, gitu bahasanya ya. Ini yang auramu yang tertutup ya. Jadi ya segala penderitaan ini ditambah aura tertutup. Jadi ya sudah kayak double-double gitu loh. Oke, sekarang Bunda sebetulnya mau ngebaca. Kalau ngelihat kayak gini, Bunda gini ya sayang. Jangan kehilangan harapan. Sekalipun mungkin kamu merasa hidup komplit amat. Komplitnya bukan komplit lengkap dalam hal yang positif atau bagus. Komplitnya tuh komplit, penderitaannya komplit amat gitu ya. Penderitaannya lengkap amat. Oke. Nggak apa-apa. Kita nanti di ending video Bunda mau ajak kalian semuanya untuk healing, yuk kita bersama-sama.
Ya sebenarnya mungkin bisa kayak, tapi Bunda nggak tahu ya kalau ngebersihin aura bersama-sama kayaknya panjang banget nanti videonya ya. Hmm, let's see, Bunda ngeflow aja ya. Oke, Bunda kali ini cuma mau lihat ya, apa aja yang akan terjadi dalam hidupmu next ke depannya. Ya, nggak usah khawatir ya, karena hidup itu ya nanti kita bersihin sama-sama, paradigma diubah ya. Paradigma itu cara berpikir kita, cara memandang kehidupan ini diubah ya. Insya Allah ada hal-hal yang baik gitu di dalam kehidupan kamu. Do not worry, nggak usah kecil hati. Oke? Ya, sekarang Bunda akan bukakan hal-hal positif atau hal-hal baik apa yang ada di depan kamu. Oke, let's see. Ya, kali ini Bunda memakai kartu yang ukurannya segede mendoan Purwokerto. Oke, gimana nggak kenyang? Kalau kamu makan mendoan gedenya segini ya. Dikasih sambal kecap sama irisan cabai. Oh my god, terus gorengnya setengah matang. Oh my god, ya. Mendoan Purwokerto is the best pokoknya ya. Oke, stop bicara soal makanan. Oke. Kita akan lihat what's next dalam kehidupan kamu. Oh, magic prayer. Nggak usah khawatir. Buat kamu misalnya ada orang nutupin secara magic apa segala macam, magic ini bisa dipatahkan ya. Nggak usah khawatir. Tidak perlu khawatir. Coming apart ya, oke. Details, oke. Ada golden palace ya. Kayak gini ya. Ya. Karena gimana-gimana memang yang kebetulan keangkut energinya kali ini. Nanti Bunda akan buka ya untuk zodiak sama alfabet atau inisial kamu. Gimana-gimana yang kebetulan mungkin nonton video ini memang lagi lagi dibersihin ibaratnya ya. Lagi dibersihin, kalau misalnya kayak kamu ketutup magic atau aura kamu ditutup, memang lagi kayak banyak energi negatifnya. Energi negatif itu belum tentu dari orang luar. Bisa jadi dari kita sendiri. Kan kita kan dalam peristiwa itu kita punya banyak emosi yang keluar ya. Marah, dendam, sakit hati, apa segala macam. Itu juga energi dari kita sendiri ya, energi negatif ya. Oke. Sekarang, buat kamu yang kebetulan nonton video ini, nanti ada magic prayer. Yang pertama, nggak usah takut. Ya, apapun yang orang lakukan sama kamu, atau apapun energi negatif apapun pada diri kamu. Yang pertama, mandi garam ya. Silahkan mandi garam. Kalian beli yang namanya garam kristal. Garam kristal itu bisa garam krosok atau garam Himalayan salt. Ya, bentuknya kristal. Bentuknya kristal, jangan garam meja yang halus itu, jangan, itu udah banyak campurannya. Cari garam kristal. Oke. Mandi ya. Kalian mandi garam ya. Nah, pas mandi itu niatkan sebelum gebyur ya. Niatkan untuk aku membersihkan diri dari segala energi negatif. Bersih badan, jiwa, dan sukmaku. Bersih pikiranku, bersih batinku. Katakan itu. Kemudian gebyur ya. Gebyur mulai dari atas kepala. Airnya dihabisin, airnya tuh kamu taruh di ember lalu dikasih garam. Nah, itu gebyur. Setelah kamu mandi garam, kamu boleh mandi seperti biasa, sabunan bla bla bla. Kemudian sediakan satu botol, botolnya plastik aja nggak apa-apa ya. Botol plastik, kalau botol aqua tuh terlalu, botol aqua yang kecil ya, kan ada yang kecil ya. Bunda lupa deh, kayaknya mungkin sekitar 300 gram itu ya. Ke 300 gram, 300 mililiter apa gimana gitu. Nah, coba, pokoknya botol plastik ya. Kemudian botol itu sepertiganya kamu isi dengan garam kristal tadi ya. Ya, terus kemudian kamu kasih air. Airnya itu tingginya lebih tinggi sedikit dari garam tadi, nggak usah sampai penuh. Hanya menutupi garam tadi ya. Lalu tetesin sedikit cuka. Oke. Dan kemudian bikinlah mungkin 2 atau 3 terserah. Yang pertama, taruh itu di rumah kamu, ya. Kemudian yang kedua, taruh di tempat usaha kamu. Kalau misalnya kamu nggak usaha, taruh di kantor, di tempat kerja, ya.
Mungkin kamu bisa taruh di meja apa gimana ya, yang privacy, yang orang mungkin nggak lihat. Nanti kalau misalnya ada orang nanya, kebetulan ada teman kok ngelihat, atau ada office boy kok ngelihat, kamu bilang aja, ya itu pokoknya buat aku gitu loh, buat buat kamu, terserah jawab gimana ya. Terus kemudian satu, taruh di dekat tempat tidur kamu ya, samping tempat tidur kamu, deket lah pokoknya di kamar gitu ya. Ya itu untuk bersih-bersih ini ya, bersih-bersih. Oke. Terus kemudian yang ketiga, kalian mendekatkan diri kepada Tuhan. Terserah ya, dengan agama boleh, atau dengan kamu belajar spiritual, silahkan monggo. Dekatkan, tapi dekatkan maksud Bunda begini, jangan menjalankan perintah agama karena hanya sekedar kewajiban. Atau karena takut dihukum, percuma. Ya, nggak ngefek kalau itu ya. Tapi jalankan, misalnya perintah agama, misalnya sholat, atau saat teduh, atau meditasi. Lakukan itu karena ada kayak semacam kamu pengen terhubung gitu loh dengan Yang Maha Kuasa. Niatnya begitu ya. Jadi jangan niat karena takut dihukum atau niat, ya ini kan kewajiban. Kalau niat kamu kayak gitu percuma ya. Lakukan karena memang kamu kayak rindu gitu loh. Kayak kamu memang, aku pengen gitu dekat sama Tuhan. Lakukan itu ya. So, itu ya. Kemudian apalagi? What's next yang datang coming to you? Ini memang beberapa dari kalian ya akan mengalami perpisahan, bisa jadi dengan pasangan yang memang udah toksik ya, pasangannya memang udah toksik duluan gitu loh. Atau perpisahan dengan teman-teman yang toksik juga. Enggak apa-apa, nggak usah takut kehilangan, karena ini sebetulnya kayak langkah kamu sehat. Ya, namanya juga lagi dibersihin. Semua yang tidak sesuai dengan kamu dibersihin, dan ini detail ya. Akan terjadi dalam semua lini ya. Baik, nggak usah takut gitu loh. Uang juga, kalau misalnya kayak uang memang ini masih kayak ada kehilangan, ya itu kayak anggap kayak ini yang kotor-kotor dibuang dulu. Nggak apa-apa. Daripada kamu seumur hidup berkubang pada penderitaan, berkubang pada yang energi negatif, lebih baik energi negatif dibersihin dulu semua, dikeluarin dulu, semuanya dikeluarin dulu ya. Kemudian di sini ada Golden Palace, tapi dalam kondisi kebalik. Artinya apa? Artinya hal-hal yang mungkin kayak kamu percayai itu bisa nyelamatin kamu. Apa ya, kayak duit, pasangan, status, atau apalah macam-macam ya. Atau apa. Itu lepasin aja, kalau hilang ya udah gitu loh. Udah nggak apa-apa. Ya, ini kayak kamu ngebangun lagi kehidupan kamu. Udah nggak apa-apa, lepasin aja dulu ya. Tidak perlu melekat. Percaya pada Sang Maha Kuasa yang bisa memelihara kehidupan kamu. Semuanya ya. Yang mencukupi, menyediakan semuanya, jodoh, duit, apa segala macam, gampang, kecil. Oke. Ya, jadi sekarang kamu lepaskan dulu kemelekatan namanya. Kamu nggak usah pegangan pada hal-hal apa-apa. Pegangannya sama Allah, sama Tuhan. Udah itu aja. Kalau misalnya kamu memang perlu sedekah, nggak usah diberat-beratin duitnya ya. Oke. Ini namanya juga lagi pembersihan. Oke. So, what's next? Apa setelah itu? Nanti kita akan healing, pembersihan. Kalau bersihin aura kayaknya nanti jadi panjang. Bunda cuma mau bersihin ini aja deh, sampah-sampah emosi aja ya. Kalian siap-siap ya, maksudnya siap-siap, silahkan masuk kamar atau bagaimana ya, karena ini butuh satu ruangan yang khusus. Bunda jarang banget loh pakai meditasi atau healing begini, sekarang udah mulai jarang ya. Tapi kali ini entah ada yang nonton atau enggak, ini memang pelayanan Bunda ya, untuk menemani dan membersamai kalian ya, menuju kehidupan yang lebih baik, oke? Tadi Bunda bilang apa? Yang kamu pegang selama ini, duit, harta, pasangan yang mungkin kamu kayak aku malu apa segala macam, lepasin. Kenapa? Tadi Bunda udah mention, di sini ada cornucopia. Segala sesuatunya itu dicukupi, ya.
Dicukupi hidup kamu, dicukupi. Kamu butuh apa, dicukupi ya. Tapi memang bukan hanya diem aja sih. Tapi nggak usah khawatir, percaya aja. Ya, ini bejana kamu sedang digedein, daya tampungnya diperbesar. Oke, setelah ini nanti keadaan akan membaik kok. Semuanya akan membaik ya. Rezeki juga nanti lebih baik daripada yang sebelumnya ya. Pasangan juga ketemu yang lebih baik daripada kemarin-kemarin yang berkele, yang toksik ya. Dan after this, atau setelah ini kamu mulai akan dibawa untuk kamu tuh hidup bukan cuma buat kamu doang ya. Dibawa untuk ke level kebermanfaatan bagi sesama. Oke, entah kamu melakukan apa, fungsi orang beda-beda. Kalau bunda ya kayak gini ya, konseling, konsultasi, konselor. Bunda juga seorang animal rescue, kucing, apa semua bunda kasih makan. Yang kecelakaan, tabrakan, luka, bunda bawa ke dokter, fungsinya bunda begitu. Ya, kemudian ada orang-orang yang ya kalian mungkin yang konseling, ya bunda bawa ke hal yang seharusnya gitu ya. Nggak melayani ego. Oke. Ini ke depan ya. Ke depan kamu akan bertemu dengan seorang guru kok ya. Mentor atau guru. Sekarang belum sih. Kenapa? Iya, ini nanti setelah bersih-bersih baru kamu akan ketemu dengan sosok itu. Sosok yang akan membimbing kamu. Dan seperti tadi Bunda bilang, akan ada bersih-bersih dalam hidupmu ya. Mungkin teman atau siapa. Nah, nggak usah khawatir kalau kehilangan teman. Karena ternyata ya, teman-teman yang selama ini kamu pikir adalah sahabat, mereka itu ternyata adalah orang-orang yang iri sama kamu, jealous sama kamu. Di depan kamu kayaknya baik ya, tapi ternyata di belakang mereka iri sama kamu. Lepasin aja. Ya, pergilah, bebaskan dirimu dari segala hal yang toksik-toksik. Entah hubungan toksik, entah pertemanan yang toksik, lingkungan yang toksik. Pergi aja, nggak usah noleh-noleh. Nggak apa-apa. Ya, lepasin segala yang kamu takutin nanti nggak punya teman apa. Sudahlah, nggak apa-apa. Ya, demi satu kehidupan yang lebih baik di depan. Just do it gitu loh, oke? Kurang lebih ini ya. And I wanna see about romantic life. Oke, romantic life disenggol lah bunda ya. Oh, kamu bakalan punya best friend kok. Mungkin next ya. Dan lucunya gini, best friend kamu ini lawan jenis ya. Kamu bakalan punya best friend baru yang memang tulus dan nanti lama-lama ini bakal jadi jodoh atau dia akan menyimpan satu perasaan yang khusus buat kamu ya. Alon-alon atau kelakon, asal kelakon. Unexpected connection. Ya seseorang yang kamu tuh nggak pikir nggak yang kamu ya gimana sih yang nggak kamu pikir bakalan jodoh. Jadi kamu tuh kayak kaget-kaget, kok bisa sih sama orang ini, kok kamu kok juga suka, dia kok juga suka gitu loh. Nggak nyangka gitu loh. Seseorang nggak sangka-sangka nanti akan begitu ya. Dan you know what gitu loh. Ini healingnya saling menyembuhkan. Kalian akan saling menyembuhkan. Jadi batin kamu pun akan sembuh ya. Batin kamu akan sembuh. Trauma kamu tentang percintaan juga akan sembuh ya. Kurang lebih begitu. Nah, oke, sekarang Bunda kita akan healing sama-sama. Sebelum ke sana, Bunda tarik dulu ini zodiak apa saja yang resonate ya dengan readingan kali ini. Siap-siap kalian untuk ke kamar atau menyendiri ke satu ruangan ya. Jangan ada yang mengganggu gitu. Bunda mau tarik untuk energi kamu. Ini ada siapa saja? Ada Gemini. Ada Sagittarius. Oke. Ada Aries, oke. Ada Libra, Aquarius, oke. Libra, Aquarius, Gemini kuat ya unsurnya ya. Oh oke, Aquarius juga kuat. Oke, di sini ada 5, ya cuma 5, cuma dikit nggak apa-apa.
Teman-teman yang nggak keangkut tetap bisa ikutan ya untuk healingnya aja nanti. Ups, jatuh. Oke, sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya dulu ya. Baru setelah ini kita melakukan healing bersama-sama. Di sini ada O Oscar, ada E Eko, ada D Delta, ada E Romeo. Untuk O Oscar energinya cukup kuat, ada Z Zulu, ada X Extra, ada P Papa, ada J Jakarta, ada K Kilo, ada W Warsawa. Untuk E Eko energi kuat, ada M Mama, ada H Hotel, ada V Vivo, ada I India, ada C Cucak Rowo, ada G Gajah, dan ada T Tenggo. Oke, sekarang kita akan melakukan pembersihan. Ini mungkin agak lama, kalian sabar. Silahkan duduk ya, boleh duduk di kursi, tapi punggung tegak atau duduk bersila seperti posisi meditasi. Tangan letakkan di atas pangkuan dalam posisi membuka ke atas, selalu pejamkan mata. Tarik nafas 3 kali. Tahan, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan perlahan-lahan. Lalu rasakan seluruh tubuh rileks, kepala rileks, rahang rileks, pundak rileks, punggung rileks, kaki tangan rileks, semuanya rileks dan bernafas secara normal alamiah. Bernafas pelan secara alamiah. Kemudian saat ini, ingatlah satu peristiwa yang paling menyakitkan di dalam hidup kamu yang terasa sangat mengganggu. Entah itu peristiwa ketika kamu kecil, atau peristiwa yang baru saja terjadi. Sebuah peristiwa yang menyakitkan. Oke. Lalu kenali apa yang kamu rasakan. Apakah saat ini kamu marah? Apakah saat ini kamu takut? Apakah saat ini kamu kecewa? Atau saat ini kamu merasa sedih dengan peristiwa yang kamu ingat? Kenali dengan jelas dan pilih salah satu. Mungkin semua perasaan tersebut memang ada, tapi ada satu yang paling dominan. Mungkin kamu sedih karena kamu ditinggalkan, atau kamu marah karena kamu merasa disepelekan, atau kamu kecewa karena dia tidak menepati janji. Temukan sampai hanya ada satu emosi saja. Oke, jika sudah ditemukan, temukan sebuah kata-kata. Bunda ambil contoh misalnya, marah karena ditinggalkan, marah karena ditinggalkan, ya, atau kecewa karena ditinggalkan, sedih karena ditinggalkan. Apa yang lebih dominan? Bunda ambil contoh sedih karena kehilangan, ya, ditinggalkan pasti merasa kehilangan. Sedih karena kehilangan. Oke, jika sudah, bayangkan ada sebuah cahaya yang sangat terang dari atas, ya, itu adalah cahaya ilahi yang terang benderang seperti sinar matahari. Atau jika kalau kamu kesulitan untuk membayangkannya, kamu boleh buka mata dan lihat di atas ada cahaya lampu. Anggap saja cahaya lampu tersebut adalah cahaya ilahi atau divine light. Bayangkan cahaya tersebut masuk melalui ubun-ubun kepala yang masuk ke seluruh tubuh kamu, mengalir ke kepala, ke leher, dada, perut, tangan, kaki. Bayangkan saja secara cepat. Lalu rasakan apakah ada satu bagian tubuh yang terasa sakit atau merasa nggak nyaman. Bisa dimanapun. Dan bayangkan cahaya
tadi yang terang benderang menyinari bagian tersebut atau berhenti di bagian tersebut. Kalau tidak ada bagian tubuh yang sakit, bayangkan saja bahwa cahaya tersebut memenuhi tubuh kamu. Oke. Jika sudah, katakan, saya rilis dan bebaskan rasa sedih karena kehilangan. Ini contoh saja. Kata-katanya terserah kamu, mau marah atau kecewa karena ditinggalkan atau apa. Disebutkan saja emosi, masing-masing orang berbeda. Bunda hanya memberi contoh. Saya rilis dan bebaskan rasa sedih karena ditinggalkan. Saya rilis dan bebaskan rasa sedih karena ditinggalkan. Sambil mengucapkan demikian, bayangkan bahwa rasa sedih, kecewa, marah apapun itu melebur menjadi butiran-butiran kecil menguap seperti pasir ke udara menyatu bersama dengan semesta. Musnah begitu saja dilebur ke dalam semesta untuk dikembalikan lagi, dinetralkan kembali menjadi energi positif oleh semesta. Bayangkan ya, bayangkan. Saya rilis dan bebaskan rasa sedih karena kehilangan sampai ke akar yang paling dalam. Saya rilis dan bebaskan rasa sedih karena kehilangan sampai ke akar yang paling dalam. Saya rilis dan bebaskan rasa sedih karena kehilangan sampai ke akar yang paling dalam, sambil bayangkan perasaan tersebut lebur ke semesta seperti uap air, seperti butiran-butiran pasir yang menyatu dengan semesta. Kamu serahkan dengan ikhlas kepada semesta untuk dibebaskan. Dibebaskan dan kamu bisa bersih kembali. Oke, lakukan terus berulang-ulang. Dan jika sudah selesai, kamu bisa mengakhirinya dengan mengambil nafas yang panjang. Sekarang, aku sudah bebas, sebut emosinya. Sekarang aku sudah bebas. Aku sudah merdeka dari rasa sedih karena kehilangan. Terima kasih, oke? Dan sekarang buka mata, kamu bisa melakukan dengan emosi-emosi yang lain, karena itu hanya satu emosi saja. Kamu bisa melakukan sendiri dengan menyebut mungkin rasa kecewa karena dihina, rasa kecewa karena kamu merasa ditolak ya, karena tertolak, rasa marah karena kamu dibuang ya. Sebutkan emosi-emosinya dan itu dibersihkan satu persatu. Ya, dengan cara demikian kamu sedang membersihkan segala energi negatif. Untuk aura ini hanya sebagian saja. Untuk pembersihan kau aura atau cleansing aura lebih kompleks. Tapi minimal ketika kamu melakukan ini, aura kamu udah lebih terbuka ya. Jadi bukan seperti begini tadi ya, bukan the feel tadi. Kamu udah lebih bersinar, lebih terbuka karena kabutnya mulai dihilangin perlahan-lahan. Oke kesayangan, mudah-mudahan yang kita lakukan ini bisa sedikit membantu. Kamu bisa lakukan sendiri karena video Bunda terbatas jamnya. Dan kalau dilakukan ya mungkin kamu akan bosan ya. Segala kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan segala doa Bunda yang terbaik untukmu kesayangan. I love you, bye-bye.